Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman, di kehidupan Rasulullah SAW ada orang seperti itu. Orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah SAW sampai marah, sampai murka. Kalau yang berhubungan dengan Rasulullah, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqomah dalam kebenaran. Maka Rasulullah SAW memanggil Nuaiman. Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan? Aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuan lagi minum, kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW, sehingga sahabat pun marah dan memukul dia dengan beberapa pukulan yang banyak. Sehingga apa yang terjadi? Anak soleh dan soleha, sebagian sahabat mengatakan, laknatullahi ala Nuaiman, semoga Allah melaknat Nuaiman, dia telah mempermainkan Rasulullah. Dia bilang mau bertobat tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW di saat itu menyangkal dengan mengatakan, la tal'aruh fa innahu yuhibbullahu wa rasulah. Kata Rasulullah, janganlah kamu melaknat Nuaiman karena dia itu cinta sama Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat pun dia dicintai Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ibnu Majah menceritakan bahwa Nuaiman ini pernah sewaktu-waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana anak soleh dan soleha? Ya, negeri Syam itu adalah di antaranya Suriah, Libanon, Yordania, kemudian Palestina, daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu mereka mempunyai rihlah berdagang, membeli dagangan di Syam, kemudian dia jual di kota Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa kamu wahai Abu Bakar? Saya mau ajak sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa? Kata Rasulullah. Nuaiman ya Rasulullah. Nuaiman kamu mau ajak, mau ngapain? Biar seru-seruan aja Rasulullah, kata Abu Bakar. Kata Rasul, ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nuaiman. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nuaiman sama satu sahabat bernama Sulaibit ibn Harmalah. Siapa namanya? Sulaibit ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat berbeda-beda. Kalau Nuaiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak sekali. Dikasih Rasulullah, dikasih sahabat, semua makan. Tiba-tiba Nuaiman mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini yang penjualnya tolong kamu yang bayar ya Rasulullah. Begitulah Nuaiman. Makanan sudah habis. Rasulullah SAW bingung, kenapa saya yang harus bayar? Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang kita patungan, kita bayar. Lihat Nuaiman, betapa kelakuannya membuat Rasulullah SAW murka dan marah. Rasul saja dimainin, apalagi kita orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak soleh dan soleha, Nuaiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Benar, kamu mau ajak Sayyidina, kamu mau ajak Nuaiman, kata Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Maka diajaklah dua sahabat tadi, Nuaiman dan Suhaibit. Diceritakan dalam riwayat Ibnu Majah, diceritakan juga di dalam Syiah Alam Ibnu Balad, diceritakan juga di dalam Musnad Imam bin Hanbal, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nuaiman ini diajak berdagang oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjanya ini, Fulan bin Fulan kerjanya ini. Semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjaannya saya, wahai apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu, wahai Nuaiman, yang penting kamu ikut saja. Kata Abu Bakar. Kemudian ia ditanya kepada teman-temannya. Suhaibit bin Harmalah ditanya oleh Abu Bakar, wahai Suhaibit, kamu mau kerjaan apa? Kata Suhaibit, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu menjaga persediaan makanan saja, karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suhaibit ini kalau sudah maju dia maju, kalau sudah mundur dia mundur. Kalau disuruh
ke kanan dia ke kanan, kalau disuruh ke kiri dia ke kiri, orangnya ikut aja. Kalau Nuaiman beda, disuruh maju dia malah ke belakang, ngasih sen kanan beloknya ke kiri. Nuaiman ini orang yang sangat berbeda. Anak soleh dan soleha, maka apa yang terjadi? Maka Suhaibah mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga anak soleh dan soleha, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar, Nuaiman cari makanan, dia nggak punya uang, diajak Abu Bakar tapi tidak diberikan uang, sehingga dia cari makanan. Dia lihat Suhaibah sedang menjaga makanan, dia katakan, wahai Suhaibah, saya mau makan, berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Yang terpenting saya bisa makan, saya sudah lapar. Kata Suhaibah, ya Allah Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya akan bikin masalah sama kamu. Lihat Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Merah menahan marah Suhaibah, karena dia tahu Nuaiman, jangankan saya, Rasul saja dimainin rata hatinya. Bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya Nuaiman bilang, gampang aja, kamu kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Bingung Suhaibah, pikir panjang. Akhirnya dia bilang, ya Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar, karena saya takut ini adalah peraturan atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya Rasulullah dan juga perintah Abu Bakar sahabat Nabi. Kalau mau begitu, ya sudah, kata Nuaiman, berarti kamu mau cari gara-gara sama saya. Lanjut Nuaiman. Lalu Nuaiman pergi ke pasar, dia cari tempat-tempat penjualan hamba sahaya atau budak. Dia lihat hamba sahaya, ini berapa harganya? Ini katanya 10 balanes, mata uang zaman dahulu. Kita hitung saja hitungan dirham, berapa ratus dirham gitu, 200 dirham. Nah ini ada yang berapa? Ada 300 dirham, harganya antara 100, 200 sampai 300 dirham. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya juga punya hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Apa benar ada hamba sahaya harganya segitu? Iya benar, karena dia punya aib, ada kekurangannya, kata Nuaiman. Apa kekurangannya? Kata penjual hamba sahaya tersebut, nanti kalau kamu tangkap dia akan berteriak, saya bukan hamba saya orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Sama Nuaiman diajak kemana? Diajak tadi ke Suhaibah yang tadi menjaga makanan. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri menjaga makanan, itu dia hamba saya, tangkap saja. Oh baik, kata penjualnya. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya. Kemudian Suhaibah ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaibah bilang, saya bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang yang menangkapnya mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu, ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan omongan kamu, yang penting kerja kamu. Maka Suhaibah dibawa ke pasar, kemudian dijual. Lantas Abu Bakar pulang. Ketika pulang, dia bertanya kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, Suhaibah kemana? Nuaiman ini asal ceplos-ceplos dia langsung ngomong aja, sudah saya jual ya Rasulullah, sudah saya jual Abu Bakar. Dia malah ketawa. Kemudian Abu Bakar segera menghampiri, pergi ke pasar untuk membeli kembali Suhaibah ibni Harmalah tersebut dari budak hamba sahaya menjadi merdeka lagi. Kemudian dia pulang bersama-sama Nuaiman dan para sahabat yang lainnya. Di sana, di rumah, ketika Rasulullah SAW mendengarkan cerita Abu Bakar, sampai perawi mengatakan, faduhikan Nabi hatat bada nawahidu, ketika cerita Nuaiman menjual Suhaibah diceritakan oleh Abu Bakar,
Rasulullah SAW tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Bahkan ada perawi mengatakan 1 tahun setelah kejadian Nuaiman menjual Suhaib bin Harmalah tersebut, setiap ada yang datang tamu kepada Rasulullah ceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaib tersebut. Betapa lucunya Nuaiman dan Suhaib. Begitulah. Jadi jangan anggap Rasulullah itu bersama orang-orang yang khusyuk, yang taat beribadah. Rasulullah itu kehidupannya indah, kehidupannya penuh canda dan tawa. Pernah cerita ketika Rasulullah SAW didatangi oleh para tamu yang mulia, yang besar, utusan dari negara-negara yang ingin mengenal Islam. Mereka membawa unta-unta yang besar. Kemudian unta tersebut ditaruh di depan. Di sana di rumah Rasulullah dijaga oleh Umar bin Khattab dan Hamzah. Kemudian ada 2 sahabat lagi. Kalian tahu Umar bin Khattab itu orang yang paling kuat, hebat. Kalian tahu Hamzah bin Naufal, orang yang hebat, kuat. Tapi ketika datang Nuaiman, ketika sudah datang Nuaiman, semua tertawa. Kata Umar bin Khattab berkata, tidaklah Rasul ketawa, tidaklah Rasul tertawa kecuali Nuaiman datang membawa sebuah cerita yang membuat Rasul tertawa terbahak. Ketika itu Nuaiman duduk dengan bersama Umar bin Khattab dan Hamzah cerita, lihat Nuaiman, unta-untanya besar sekali, gemuk-gemuk ini. Kalau kita sate enak nih, gitu. Kata Nuaiman, boleh saja, bisa saja disate. Emang bisa, kata Hamzah, emang bisa kamu membunuh atau membuat daging unta, membuat sate unta? Bisa saja, asal kamu jangan bilang sama Rasulullah, kata Nuaiman. Ketika cerita itu diceritakan kepada yang lain, itu lupa. Hamzah itu lupa. Cuman sekedar guyonan aja. Ketika dia berbicara kepada Hamzah, ngobrol, Umar bin Khattab ngobrol dengan Hamzah, dia tahu-tahu nengok ke kanan, tiba-tiba untanya sudah terbelah 2, sudah dipotong-potong. Apa kata Nuaiman? Wahai Hamzah, untanya sudah saya potong. Nanti jangan bilang Rasulullah, saya mau kabur dulu. Nanti kalau sudah aman, panggil saya kemari, kita santai bareng-bareng. Hamzah bingung, Umar bin Khattab bingung. Ketika Rasulullah SAW tamunya keluar, apa yang dikatakan tamunya? Wana kota, untaku. Rasulullah SAW bertanya, siapa kerjaannya ini? Wahai Umar geleng kepala, cuma Hamzah bisa ngomong, Nuaiman ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menahan amarah. Kemudian, wahai Umar, tolong kamu gantikan untanya dengan beberapa emas, dengan beberapa hadiah, supaya Islam ini tidak dikenal buruk di luar sana. Kemudian Umar membayar dengan menggantinya dengan beberapa emas, beberapa dirham, uang. Kemudian tamunya pun pergi. Kata Rasul, sekarang kita gantian, kita kerjain Nuaiman, kita cari Nuaiman. Nuaiman ternyata sudah jauh pergi, lari ke negeri seberang. Kemudian bertemu dengan sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar, namanya Miqdad. Ya Miqdad, kamu adalah sahabat Nabi, kamu adalah orang yang ikut perang Badar, kamu adalah, semua dipuji-puji. Ketika itu Miqdad sedang menggali sumur. Ketika sedang menggali sumur, datanglah Nuaiman dengan memuji, kamu mau apa datang ke sini?
saya sedang dikejar-kejar orang jahat. Padahal ini yang ngejar-ngejar dia itu Rasulullah dan para sahabat. Tapi Mikdad tidak tahu, makanya Nuaiman langsung ngomong, kalau seandainya saya bersembunyi dalam sumur itu, kamu janji tidak akan bilang siapa-siapa. Kata Mikdad, ya saya janji kalau memang itu buat kebaikan, menghindarkan kamu dari orang-orang yang jahat. Sekalipun Rasulullah, kata Nuaiman, iya, karena pikiran Mikdad itu mana mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke daerah kami yang jauh. Barusan masuk ke dalam sumur Nuaiman, Rasulullah sudah datang bersama para sahabat. Wahai Mikdad, di mana Nuaiman? Kalau nggak dijawab, kata Mikdad, saya berbohong kepada Rasulullah. Kalau dijawab, kasihan Nuaiman. Makanya Mikdad dengan punya segala macam cara sahabat Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, mata saya tidak menunjuk ke arah sumur, tapi tangan saya lihat menunjuk ke arah sumur. Dalam sumur itu ada Nuaiman. Nuaiman ketawa, kemudian diangkat. Kenapa kamu kabur dari saya, wahai Nuaiman? Saya tidak kabur dari dari Rasulullah SAW, ya Rasul. Saya sedang dikejar-kejar orang jahat. Siapa? Orang yang sedang ada bersamamu di belakangmu ketika Rasulullah SAW menengok ke belakang. Nuaiman langsung kabur, entah kemana. Itulah sekelumit kisah tentang Nuaiman, yang mana akhlak tercelanya membuat Rasulullah SAW tertawa. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi. Jadi tidak semua akhlak tercela di zaman Nabi itu buruk, tetapi kita harus menelaah baik-baik yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Termasuk dalam materi hari Senin ini, yaitu materinya akhlak tercela. Ada sifat hasad, dengki, fitnah, dan namimah. Kita harus hindari semua itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Apa kata Nabi? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kamu cinta kepadaku, ikuti aku, kata Nabi. Makanya semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa menjadi orang-orang yang dibanggakan kepada kedua orang tua, dan semoga menjadi sabun pemuda-pemudi nas'at fi ibadatillah, yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi dari Bapak, mudah-mudahan banyak kita mengambil hikmah dari cerita Nuaiman tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.